Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulhaki Azmar Raihan dari Prodi Pendidikan Bisnis Fakultas Pendidikan Ekonomi dan Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya akan merepresentasikan 5 materi yang telah disampaikan di perkuliahan, yaitu yang pertama, konsep strategi manajemen operasi. Nah, sebelum kita mendalami tentang konsep ini, kita harus mengetahui apa itu strategi operasi. Nah, strategi itu berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pasar yang ada serta memanfaatkan peluang untuk segmen pasar yang potensial. Strategi bergantung pada misi perusahaan. Nah, menurut Hill tahun 89, strategi merupakan suatu cara yang menekankan hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan manufaktur dan pemasaran. Semuanya bertujuan untuk mengembangkan perspektif korporat melalui agensi. Nah, setelah itu kita harus mengetahui apa itu strategi operasi. Nah, strategi operasi adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Nah, visi ini harus diintegrasikan dengan strategi bisnis dan sering kali direfleksikan pada rencana formal. Nah, menurut Anderson dan kawan-kawan tahun 1984, strategi operasional merupakan visi jangka panjang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive kompeten suatu perusahaan. Ada pula tujuan strategi manajemen operasi, yaitu 5 kata, yaitu SMART. SMART itu apa aja? S, specific. Ya, spesifik. M, measurable atau dapat diukur. A, achievable atau dapat dicapai. Result oriented atau berfokus pada hasil. Time bound, terakhir T ya, time bound, berbatas waktu. Nah, apa aja sih komponen strategi operasi? Yang pertama ada misi, kedua ada kemampuan khusus, yang ketiga tujuan, dan yang terakhir kebijakan. Jadi, strategi manajemen operasional adalah visi jangka panjang yang terdiri atas misi, tujuan, kebijakan, dan distinctive kompeten suatu perusahaan dengan tujuan hasil akhir yang diharapkan dapat diraih oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi. Nah, kita sekarang masuk ke materi yang kedua, yaitu peramalan atau forecasting. Menurut Sujana, apa itu peramalan tuh? Yaitu proses perkiraan atau pengukuran besarnya atau jumlah sesuatu pada waktu yang akan datang berdasarkan data pada masa lampau yang dianalisis secara ilmiah khususnya menggunakan metode statistika. Nah, peramalan atau forecasting itu perhitungan yang dilakukan untuk memperkirakan kejadian-kejadian di masa depan atau di masa yang akan datang dengan menggunakan data di masa lalu. Intinya itu. Nah, dalam peramalan ada langkah-langkahnya. Yang pertama itu definisikan dulu tujuan peramalannya apa. Lalu membuat diagram pencar atau plot data. Lalu memilih model peramalan yang tepat dan beraksi gitu. Lakukan peramalannya gitu. Lalu hitung kesalahan ramalan atau forecast error atau deviasi. Lalu setelah itu pilih metode peramalan dengan kesalahan yang terkecil. Lalu lakukan verifikasi. Nah, untuk metode peramalan tuh ada dua. Ada metode kualitatif dan ada metode kuantitatif. Nah, kalau metode kualitatif itu tidak menggunakan model matematis karena biasanya data yang ada tidak cukup representatif untuk meramalkan masa yang akan datang atau long term forecasting. Nah, kalau metode kuantitatif itu kegiatan peramalan dengan menggunakan angka-angka sebagai dasar untuk memperkirakan kondisi yang akan datang. Nah, peranannya tuh apa aja sih dalam melakukan peramalan dalam sistem produksi ya? Banyak sekali, ada perencanaan bisnis, ada perencanaan pemasaran, ada master production schedules, ada perencanaan sumber daya, rough cut capacity planning RCPP, manajemen permintaan, ada material requirement planning, ada capacity requirement planning, ada production activity control, pembelian dan pengukuran kinerja dan lain sebagainya.
Lalu kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu perencanaan kapasitas dan agregat. Apa itu perencanaan agregat dan kapasitas? Yaitu adalah hasil produksi atau throughput atau jumlah unit yang dapat ditahan, diterima, disimpan atau diproduksi oleh sebuah fasilitas dalam suatu periode waktu tertentu. Nah, kapasitas mempengaruhi sebagian besar biaya tetap. Kapasitas juga menentukan apakah permintaan dapat dipenuhi atau apakah fasilitas yang ada akan berlebih. Jika fasilitas terlalu besar, sebagian fasilitas akan menganggur dan akan terdapat biaya tambahan yang dibebankan pada produksi yang ada atau pelanggan. Nah, perencanaan agregat atau aggregate planning juga dikenal sebagai penjadwalan agregat atau aggregate scheduling, berhubungan dengan penentuan kuantitas dan waktu produksi pada jangka menengah, biasanya antara 3 hingga 18 bulan ke depan. Lalu apa tujuannya perencanaan kapasitas? Yaitu untuk menghindari situasi di mana terlalu banyak proyek dan program yang telah dimulai dan mereka secara kolektif melebihi kapasitas organisasi untuk menyampaikan. Efeknya seringkali bahwa semua proyek dan program menderita karena sumber daya terus-menerus terpakai dan beralih dari satu krisis ke krisis lainnya tanpa ada yang terhasilkan. Nah, perencanaan kapasitas itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yang jangka pendek, yang kedua jangka menengah, yang ketiga jangka panjang. Ada pula faktor yang harus diperhatikan pada perencanaan kapasitas, yaitu kapasitas bahan baku, kapasitas jam kerja mesin, kapasitas jam tenaga kerja, dan modal kerjanya. Nah, lalu ada metode perencanaan kapasitas. Yang pertama ada metode break even point dan metode linear programming. Nah, dalam perencanaan agregat ada 4 hal yang diperlukan gitu. Yang pertama, keseluruhan unit yang logis untuk mengukur penjualan dan output. Lalu yang kedua, prediksi permintaan untuk suatu periode perencanaan jangka menengah yang layak pada waktu agregat ini. Nah, yang ketiga ada metode untuk menentukan biaya, dan terakhir model yang mengombinasikan prediksi dan biaya sehingga keputusan penjadwalan dapat dibuat untuk periode perencanaan. Terakhir itu metode-metode perencanaan agregat. Ada 2. Dengan pendekatan optimasi, yaitu contohnya program linear, aturan HMMS, linear decision rule gitu ya, dan search decision rule. Nah, yang kedua tuh dengan pendekatan heuristik, seperti metode grafik, pengendalian persediaan, pengendalian tenaga kerja, dan lain sebagainya. Oke, yang keempat kita masuk ke desain barang dan jasa. Sebelum kita masuk lebih dalam, kita harus tahu dulu apa itu desain. Desain adalah kegiatan kreatif yang melibatkan penciptaan sesuatu yang baru dan berguna dan belum ada sebelumnya. Itu menurut Gilbert Swick ya. Nah, sekarang kita harus tahu dulu apa itu definisi desain produk. Desain produk adalah totalitas fitur yang mempengaruhi tampilan, rasa, dan fungsi produk berdasarkan kebutuhan pelanggan. Gitu. Lalu, mengapa desain itu diperlukan dalam produk? Apa sih tujuannya gitu? Karena perusahaan akan mengutamakan proses serta pengembangan ide dari desain pada layanan atau barang yang diproduksi tersebut gitu. Lalu kita akan masuk ke proses dan tahapan pengembangannya. Kita masuk ke proses pengembangannya ada 5 proses. Yang pertama, tujuan dari strategi produk. Yang kedua, identifikasi peluangnya. Yang ketiga,
mendesain produknya, yang keempat pengujian pra-produk, yang kelima komersialisasi. Nah, lalu untuk tahapan pengembangannya tuh ada 8. Yang pertama pemunculan gagasan, yang kedua penyaringan gagasan, yang ketiga pengembangan dan konsep penyajian konsep, yang keempat pengembangan strategi pemasaran, yang kelima analisis bisnis, yang keenam pengembangan produk, yang ketujuh pengujian pasar, yang delapan tahap komersialisasi. Nah, lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhinya? Yang pertama, kesamaan dengan layanan yang dijalankan saat ini. Yang kedua, kesamaan dengan proses yang dijalankan saat ini. Yang ketiga, pertimbangan finansial. Nah, dalam perancangan produk tuh ada langkah-langkahnya gitu. Yang pertama ada market research dan feasibility study. Yang kedua brainstorming, nominal group technique, dan value engineering. Yang ketiga menentukan tujuan dan batasan produk. Yang keempat menggambar si produknya. Yang kelima mereview. Yang keenam membuat prototype atau sampelnya. Yang ketujuh menguji coba si produknya. Yang kedelapan produksi massal. Dan terakhir menggaransikan produk. Nah, sekarang kita masuk ke materi yang terakhir atau materi yang kelima, yaitu tentang manajemen kualitas. Apa itu manajemen kualitas? Itu manajemen kualitas yang dikenal Total Management Quality atau TQM dapat diartikan sebagai sebuah sistem yang membantu sebuah organisasi, perusahaan, atau badan usaha untuk mengawasi setiap kegiatan serta tugas dan tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan kualitas atau mutu dari perusahaan tersebut. Lalu tujuannya apa sih? Tujuan dari manajemen kualitas ini? Yang pertama, menetapkan visi dan standar kerja bagi para anggota suatu organisasi atau badan usaha. Lalu yang kedua, membangun motivasi dan budaya kerja di dalam organisasi maupun badan usaha. Ketiga, membantu meningkatkan kepercayaan terhadap produk yang dihasilkan perusahaan baik dari anggota maupun pelanggan atau klien. Yang keempat, memberi inovasi atau pengembangan lebih lanjut dari perusahaan atau organisasi itu sendiri. Lalu ada prinsip dari manajemen kualitas, yaitu yang pertama customer focus, leadership, engagement of people, process approach, improvement, evidence-based decision making, dan relationship management. Lalu apa sih manfaat dari manajemen kualitas? Yang pertama itu lebih memahami kebutuhan pelanggan ya. Lalu yang kedua meningkatkan kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa perusahaan. Yang ketiga meminimalisir kesalahan yang bisa mengeluarkan anggaran besar. Yang keempat menonjolkan keunggulan dari kompetitor. Lalu yang kelima ya meningkatkan profit. Nah, sekarang kita masuk ke dimensi kualitas produk barang. Yang pertama itu performance atau kinerja. Yang kedua features atau fitur. Yang ketiga reliability atau kehandalan. Yang keempat conformance atau kesesuaian. Yang kelima durability atau daya tahan. Yang keenam serviceability pelayanan. Yang ketujuh aesthetics atau estetika. Yang terakhir perceived quality atau kesan kualitas. Nah, untuk dimensi kualitas produk jasa pun ada dan sebenarnya mirip-mirip ya, ada reliability, ada assurance, ada tangibles, empathy, dan responsiveness. Seperti itu. Mungkin segitu saja yang bisa saya dapat sampaikan dari rangkuman 5 materi yang telah saya dapat. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.